Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Tresya Lestari Silaban dari jurusan Pendidikan Fisika 2019, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. Oke teman-teman, untuk video kita kali ini kita akan membahas bagaimana tutorial pengolahan data untuk uji validasi, analisis butir soal, dan reliabilitas dengan menggunakan aplikasi pendukung yang ada di layar kita sekarang ini, yaitu aplikasi Microsoft Excel. Oke, untuk hal pertama yang akan kita lakukan yaitu kita harus memasukkan bahan olah terlebih dahulu ya ke dalam Microsoft atau tabel Microsoft Excel yang sudah tersedia berikut. Oke, kita akan lihat bahan olah yang akan kita olah. Pertama, kita akan mengcopy terlebih dahulu bahannya, lalu kita paste di tabel Microsoft Excel yang sudah kita sediakan ya kawan-kawan. Oke, jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi jika kita sudah mengcopy atau meletakkan nilai atau bahan olahan dari butir soalnya, maka langsung secara otomatis itu akan skor siswanya akan langsung terhitung di sini teman-teman. Bisa kita lihat ini. Oke, nah jadi pada uji data kali ini, pada pengolahan data kali ini itu kita menggunakan soal pilihan ganda ya teman-teman dengan jumlah soal 20 butir. Nah, jadi dari data yang kita peroleh, kita bisa melihat di sini seberapa banyak jumlah benar dari butir soal nomor pertama ya. Nah, dari soal pertama sampai butir soal nomor 20. Di sini kita bisa melihat dari tabel yang berwarna hijau ini ya teman-teman, dimana jumlah benar pada soal pertama itu ada 7, soal kedua itu ada 7 siswa ya, yang soal ketiga ada 3 siswa, dan sampai berikutnya kita bisa lihat di layar kita masing-masing. Oke. Nah, jadi yang pertama kita akan menghitung uji validitasnya terlebih dahulu. Nah, jadi sebelum kita masuk dalam perhitungan untuk analisis soal berikut ini, pertama-tama kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya yang dimaksud dengan validitas itu. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, bahwasanya uji validitas ini bisa dihitung atau uji validitas ini sendiri dilambangkan dengan RxY. Dapat dihitung dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Itu dalam uji validitas maka mengikuti aturan sebagai berikut. Yang dimana yang pertama, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka instrumen atau item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total yang dinyatakan valid. Nah, jadi jika R hitungnya itu lebih kecil dari R tabel, maka instrumen atau item pertanyaannya tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total atau bisa dikatakan tidak valid. Nah, jadi untuk penentuan kategori validitas instrumen itu sendiri itu mengacu pada pengklasifikasian validitas, di mana dari 0,81 sampai 1,0 maka disebut validitas sangat tinggi atau sangat baik. Dari 0,61 sampai 0,80 maka validitas tinggi atau disebut dengan baik. Untuk 0,41 sampai 0,60 maka validitas sedang atau cukup. Untuk 0,21 sampai 0,40 maka validitas rendah atau disebut juga kurang. Untuk 0,00 kurang sampai 0,20 maka validitasnya sangat rendah atau jelek. Di mana RxY atau uji validitasnya itu sama dengan 0,00 yaitu tidak valid sama sekali. Nah, jadi kembali ke tabel kita yang tadi ya, analisis soal kita yang tadi. Oke, di sini kita bisa lihat sendiri ya, berapa uji validitas atau validitas hitungnya bisa kita lihat sendiri mulai dari soal nomor 1 di sini ya. Soal nomor 1 itu dengan nilai hitung validitasnya itu 0,7843 sekian. Demikian juga dengan nomor 2, nomor 3, nomor berikutnya sampai dengan butir soal nomor 20 dapat kita lihat di sini berapa banyak atau seberapa nilai RxY hitung atau uji validitas atau validitas hitungnya. Nah, jadi untuk R tabelnya sendiri juga kita bisa lihat bahwasanya R tabelnya adalah 0,5
5139775. Nah, jadi dari RxY hitungnya dan dengan R tabelnya, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwasanya soal pertama atau butir suara pertama itu dikatakan valid, butir suara kedua dikatakan valid, butir ketiga valid, butir keempat tidak valid, butir kelima tidak valid, butir keenam tidak valid, butir ke-7 tidak valid, butir ke-8 tidak valid, butir ke-9 itu valid, butir ke-10 valid, untuk butir soal ke-11 itu tidak valid, butir soal ke-12 tidak valid, soal ke-13 itu dikatakan valid, untuk butir soal ke-14 itu dikatakan tidak valid, untuk butir soal ke-15 dikatakan tidak valid, untuk butir soal 16 dikatakan valid, untuk soal 17 dikatakan tidak valid, untuk soal butir ke-18 dikatakan valid, untuk butir soal ke-19 dikatakan tidak valid, dan butir soal ke-20 dikatakan valid. Nah, jadi teman-teman, dari RxY hitung atau validitas hitung, R tabel dan simpulannya, maka kita perolehlah kategori dari setiap butir soalnya itu bisa kita lihat, di mana pada butir soal pertama itu kategori soalnya itu tinggi, dan untuk butir soal kedua itu kategori soal yang tinggi, begitu juga dengan butir kategori soal ketiga. Untuk butir kategori soal keempat itu sedang, untuk butir kategori butir soal kelima itu sedang, dan berikutnya dan kategori-kategori berikutnya, kategori soalnya bisa kita lihat dalam tabel yang ada di layar kita masing-masing ya teman-teman. Oke. Nah, jadi dari uji validitas kita yang dimana yang sudah kita dapatkan validitas hitung, R tabel dan simpulannya beserta kategorinya, maka kita peroleh jumlah yang valid atau jumlah butir soal yang valid itu ada 9, dan jumlah soal yang tidak valid itu ada 11 soal. Oke teman-teman, jadi untuk selanjutnya kita akan mencari atau menguji reliabilitas dari soal-soal berikut ini. Nah, jadi sebelum kita menguji reliabilitas dari soal-soal pilihan ke-20 butir soal pilihan berganda berikut, terlebih dahulu kita akan mempelajari atau membahas apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan uji reliabilitas ini dan bagaimana penghitungannya begitu, rumus menghitungnya ya teman-teman. Nah, jadi di sini bisa kita lihat uji reliabilitas untuk menggunakan KR21, di mana R11 sama dengan N per N dikurang 1 dikali 1 dikurang X rata dikali N dikurang X rata per NS pangkat 2 T, di mana N itu sama dengan banyaknya butir soal, dengan X T min sama dengan rata skor soal total, dan X kuadrat T sama dengan skor varian total. Dengan ketentuan, jika koefisien reliabilitas R11 lebih besar dari 0,6 atau 0,7, atau dengan dibandingkan dengan R tabel atau produk momennya, maka dinyatakan reliable dan sebaliknya. Nah, jadi kita kembali ke tabel analisis soal kita. Di sini, maka didapatkan di sini uji reliabilitas metode KR21-nya, di mana min total skornya itu ada 9, standar deviasi atau S-nya ada 3,578, S kuadrat sama dengan 12,802, koefisien reliabilitasnya ada 0,646, R tabelnya 0,513975, dengan kesimpulan bahwasanya soal tersebut adalah reliable. Baiklah, yang berikutnya kita akan menganalisis dari butir soal ini mulai dari tingkat kesukaran dan daya bedanya. Nah, namun sebelum kita menganalisis soal yang ada dalam Excel atau dalam layar kita ini, kita terlebih dahulu akan membahas ya apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan tingkat kesukaran itu, dan bagaimana kita cara menghitung atau mengetahui tingkat kesukaran suatu soal begitu. Nah, jadi di sini kita akan membuka penjelasan materinya terlebih dahulu ya, agar kita lebih paham. Nah, jadi di sini analisis butir soal yang pertama itu tingkat kesukaran soalnya itu dihitung dengan cara P sama dengan B per JS, di mana P itu sama dengan indeks kesukaran, B itu sama dengan banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar, JS sendiri adalah jumlah seluruh siswa peserta tes, yang dimana dengan ketentuan indeks kesukaran lebih kecil dari 0,3 dikatakan sukar, 0,3 lebih kecil sama dengan indeks kesukaran lebih kecil sama dengan 0,7 sama dengan sedang, indeks kesukaran 0,7 sama dengan mudah. Nah, jadi kita kembali ke ini dulu, ke tabel analisis soal kita ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bagaimana tingkat kesukaran
tingkat kesukaran dari butir-butir soal yang akan kita bahas pada saat ini ya. Nah, jadi tingkat kesukaran yang pada soal yang pertama itu adalah senilai 0,467, untuk soal kedua 0,467, untuk soal ketiga 0,2 dan seterusnya. Kita bisa melihat dengan tabel yang berwarna merah ini teman-teman. Kita bisa lihat ya. Dari sini sampai dengan butir soal yang ke-20 bahwasanya tingkat kesukarannya itu adalah senilai 0,2 ya teman-teman. Oke. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana kriteria tingkat kesukarannya, yang dimana yang soal pertama itu sedang, soal kedua sedang, yang soal ketiga itu sukar, soal keempat itu sedang, soal kelima sukar, soal keenam sukar, soal ketujuh sukar, soal kedelapan sukar, soal ke-9 sukar, soal ke-9 itu sedang, soal ke-10 itu mudah, untuk butir soal nomor ke-11 itu dikategorikan sedang, untuk soal nomor 12 dikategorikan sedang juga, untuk soal nomor 13 dikategorikan sedang, untuk kategori soal nomor 14 ini mudah, untuk kategori soal nomor 15 sedang, begitu juga dengan kategori untuk butir soal nomor 16 dan 17, begitu juga dengan nomor 18 itu dikategorikan sedang ya teman-teman. Untuk soal ke-19 dan butir soal ke-20 itu dikategorikan sukar ya teman-teman. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat sendiri di sini ada perhitungan PA dan PB. Apa sih PA dan PB itu? Nah, jadi sebelum kita masuk dalam perhitungan PA PB dalam analisis soal berikut, maka kita akan melihat penjelasan materinya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada yang dikatakan dengan daya pembeda soal. Dengan dihitung dengan rumus DP sama dengan BA per JA dikurang BB per JB, yaitu sama dengan PA dikurang PB. Di mana DP itu adalah daya pembeda, JA itu adalah banyak peserta kelompok atas, JB sama dengan banyak peserta kelompok bawah, BA sama dengan banyak peserta atas yang menjawab benar, BB sama dengan banyak peserta bawah yang menjawab benar. Dengan ketentuan DP lebih besar sama dengan 0,7 dikatakan baik sekali, DP lebih besar sama dengan 0,4, lebih kecil sama dengan 0,7 dikatakan baik, DP lebih besar sama dengan 0,2, lebih kecil sama dengan 0,4 dikatakan cukup, dan DP lebih kecil sama dengan 0,2 itu dikatakan jelek atau drop ya teman-teman. Oke, kita kembali ke analisis soal kita yang tadi. Oke, di sini. Nah, jadi di sini diperoleh teman-teman ya nilai dari PA-nya sendiri berapa, mulai dari butir soal nomor 1 sampai butir soal nomor 20. Demikian juga dengan PB-nya kita bisa lihat sendiri di sini berapa nilai dari PPA dan PB-nya berikut ini. Nah, teman-teman. Di sini dengan warna tabel warna abu-abu ya teman-teman. Oke. Nah, jadi teman-teman, dari nilai yang sudah kita dapatkan ini teman-teman, kita juga bisa melihat bahwasanya ada yang namanya daya beda. Di sini kita bisa melihat dari soal pilihan bergandanya ini daya bedanya berapa sih, begitu kan? Nah, jadi kita bisa melihat dari soal pertama itu ada bedanya min 0,607, untuk soal nomor 2 itu ada min 0,339, dan begitu juga dengan seterusnya. Kita bisa lihat teman-teman di sini sudah terpampang nilainya ya teman-teman ya. Nilai daya beda dari butir soal nomor 1 sampai butir soal ke nomor 20. Nah, dari kriteria dari PA, PB dan daya beda, kita bisa melihat teman-teman kriteria dari daya bedanya. Kriteria dari daya bedanya soal pilihan berganda yang kita analisis ini teman-teman. Yang dimana soal pertama itu kriteria daya bedanya itu drop, untuk soal ke nomor 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 itu dikategorikan kriterianya adalah drop teman-teman ya, sangat kurang pastinya. Nah, jadi untuk soal nomor 14 itu kriteria daya bedanya revisi, untuk kriteria soal nomor 15 itu baik, untuk nomor 16 sampai nomor 20 itu kriteria daya bedanya kita bisa lihat di sini adalah drop teman-teman sekalian. Ya, begitulah. Jadi begitulah teman-teman analisis butir soalnya. Nah, jadi teman-teman sekalian,
Begitulah tutorial pengolahan data untuk uji validasi, analisis butir soal, dan reliabilitas dengan menggunakan Microsoft Excel pada video kali ini. Nah, jadi saya harap semoga pada video kita kali ini bisa membantu buat teman-teman sekalian dalam pengolahan data untuk uji validasi, analisis butir soal, dan reliabilitas menggunakan Microsoft Excel tentunya. Oke teman-teman, video kita kali ini sampai di sini dan saya harap semoga membantu dan sampai jumpa.